Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya pada UTS Matematika Diskrit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akhila Derin Makiah dengan NIM 2006051101100, kelas C, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu jelaskan alasan kita bisa mempercayai pernyataan jika dalam kurung saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Catatan diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q. Gunakan pengetahuan mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Jawab. Yang pertama adalah kita mengubah pernyataan tersebut ke dalam nilai P dan Q. Kemudian yang kedua adalah kita membuat pernyataan tersebut menjadi pernyataan logika. Yang pertama itu, saya terpilih itu diibaratkan nilai P dan nilai Q adalah Indonesia maju. Yang kedua itu, nilai P dan Q sudah mempunyai ketentuan nilai, yaitu nilai P disebut true, true, false, false, nilai Q true, false, true, false. Lalu kita langsung ke kolom yang ketiga, yaitu P dan Q. Untuk mendapatkan hasil dari P dan Q bisa kita lihat pada kolom 1 dan 2. True, true, hasilnya true, true, false, 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 true, false, 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 false. Lalu kita next ke kolom yang keempat, yaitu P dan Q maka Q. Hasil dari P dan Q maka Q atau hasil dari kolom 4 bisa kita lihat di kolom ketiga dan kolom kedua. Jadi true, 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 true maka true, false, false maka true, false, true maka true, false, false maka true. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan pernyataan dan tabel kebenaran di atas, hal tersebut termasuk tautologi karena pernyataan tersebut dapat kita percaya dan kita memiliki hasil yang benar, serta tidak mungkin ada kesalahan. Langsung next saja ke soal yang nomor 2. Jelaskan alasan kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan jika dalam kurung saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Catatan diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q. Gunakan pengetahuan mengenai tautologi, kontradiksi, serta kontingensi. Pengerjaannya seperti yang nomor 1 tadi. Sekarang yang pertama kita mengubah pernyataannya ke dalam nilai P dan Q. Nilai P adalah saya terpilih, nilai Q Indonesia maju, dan negasi Q berarti kebalikannya, Indonesia pasti tidak maju. Lalu yang kedua, kita mengubah pernyataan tersebut ke pernyataan logika, yaitu P or Q maka negasi Q. Nilai P dan Q sudah ada ketentuannya sendiri, yaitu P true, true, false, false, Q true, false, true, false. Lalu kita langsung ke kolom yang ketiga, yaitu negasi Q. Negasi Q adalah kebalikan dari Q. Jika nilai Q bernilai true, maka negasi Q false. Nilai Q false, maka negasi Q true. Nilai Q true dan hasil negasi Q pasti false. Nilai Q, maka hasil negasi Q adalah true. Langsung kita yang ke kolom 4, yaitu P atau Q. Kita bisa melihat di kolom 1 dan 2. True, true hasilnya true, true false hasilnya true, false true hasilnya true, false false hasilnya false. Langsung saja kita yang ke kolom 5, yaitu P or Q, maka negasi Q. Kita bisa melihat di kolom 4 dan 3. True false maka false, true maka hasilnya true, true false maka false, false true maka true. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan tabel kebenaran di atas membuktikan bahwa pernyataan tersebut termasuk dalam kontingensi. Terkadang benar, terkadang salah, di mana belum tentu semua hasil pernyataan tersebut benar dan juga salah, dan sebaiknya kita tidak mempercayai pernyataan tersebut. Yang nomor 3,
Kita langsung saja ya ke nomor 3. Di antara sekelompok mahasiswa 100 orang, ternyata 44 orang suka mata kuliah matematika diskrit, 52 orang suka kalkulus, 42 orang suka bahasa Inggris, 16 orang suka matematika diskrit dan kalkulus, 15 orang suka matematika diskrit dan bahasa Inggris, 14 orang suka kalkulus dan bahasa Inggris, dan 5 orang tidak suka ketiga pelajaran tersebut. Yang nomor 3A, gambarlah diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. Di sini matematika diskrit saya ibaratkan A, kalkulus saya ibaratkan B, dan bahasa Inggris saya ibaratkan C. Di soal tersebut yang belum diketahui adalah yang menyukai ketiganya. Jadi sebelumnya kita harus mencari yang suka ketiganya, yaitu pada soal nomor 3B, yaitu rumusnya S atau seluruhnya semesta dikurangi tidak suka ketiganya, yaitu 100 dikurangi 5. Lalu kita masukkan nilai matematika diskrit ditambah kalkulus ditambah bahasa Inggris ditambah X adalah yang kita cari atau yang suka ketiganya, dikurangi irisan matematika diskrit dan kalkulus, lalu ditambah irisan matematika diskrit dan bahasa Inggris, ditambah lagi kalkulus, irisan kalkulus dan bahasa Inggris. Jadi hasilnya 44 ditambah 52 ditambah 42 ditambah X dikurangi dalam kurung 16 ditambah 15 ditambah 14. 100 dikurangi 5 sama dengan 95. Hasil dari tadi adalah 138 ditambah X dikurangi 45. Lalu hasil akhirnya X ketemu 2. Jadi yang menyukai ketiganya, matematika diskrit, kalkulus, dan bahasa Inggris adalah 2 orang siswa. Lalu kita kembali ke diagram Venn yang tadi. Kita masukkan terlebih dahulu yang sudah diketahui, yaitu yang suka ketiganya, yaitu 2 orang siswa. Yang menyukai ketiganya yaitu 2 tadi. Next, kita ke irisan matematika diskrit dan kalkulus. Diketahui di soal adalah 16, lalu dikurangi 2 menjadi hasilnya 14. Irisan kalkulus dan bahasa Inggris sama dengan 14, lalu kita kurangi 2 berarti hasilnya menjadi 12. Kemudian, irisan matematika diskrit dan bahasa Inggris 15, dikurangi 2 yaitu hasilnya menjadi 13. Untuk menentukan yang menyukai matematika diskrit saja, ada rumusnya yaitu 44 dikurangi 14 dikurangi 2 dikurangi 13, maka hasilnya 15. Dan untuk menentukan yang menyukai kalkulus saja, yaitu 52 dikurangi 14 dikurangi 2 dikurangi 12, yaitu hasilnya 24. Dan untuk yang menyukai bahasa Inggris saja, berarti 42 dikurangi 13 dikurangi 2 dikurangi 12, maka hasilnya 15. Dan yang tidak menyukai ketiga pelajaran tersebut ada 5 orang siswa, dan letak 5 orang siswa tersebut ditaruh di luar lingkaran di diagram Venn itu. Lalu kita next ke yang soal nomor 3C. 3C, berapa siswa yang suka matematika diskrit atau kalkulus? Rumusnya berarti A gabungan B atau matematika diskrit gabungan kalkulus rumusnya berarti matematika diskrit gabungan kalkulus sama dengan matematika diskrit ditambah kalkulus dikurangi irisan matematika diskrit dan kalkulus. Berarti 44 ditambah 52 dikurangi 16, maka 80 hasilnya. Jadi yang suka matematika diskrit atau kalkulus adalah 80 siswa. Yang nomor 4, kita langsung saja ke nomor 4. Bentuklah fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari soal nomor 1 atau nomor 2, pilih salah satu. Catatan, anggaplah pernyataan P dan Q sebagai variabel X dan Y. Gunakan tabel kebenaran untuk mempermudah membentuknya. Di sini saya akan menggunakan soal yang nomor 1, yaitu ini tabel aljabar booleannya. Yang nomor 1 ada nilai X, Y, F, X, Y. X ada nilai 0011, Y 0101. Nilai F, X, Y
didapat dari perkalian X dan Y. Jadi 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Untuk SOP-nya, di sini SOP berarti sum of product. SOP itu dikali dulu baru dijumlah, dan SOP itu yang dilihat hasilnya 1. Berarti karena cuma ada satu saja, di situ ditulis satu berarti diibaratkan X, Y. Bisa juga diibaratkan dengan bentuk SOP F, X, Y sama dengan M3. Karena hasilnya sama saja. Terus yang POS. POS berarti product of sum. Kalau POS itu dijumlah dahulu baru dikalikan. Dan POS itu yang dilihat hasilnya adalah 0. Dan di tabel aljabar tersebut ada 3 yang hasilnya 0. Berarti 0, 0 sama dengan X plus Y. 0, 1 berarti X plus Y aksen. 1, 0 berarti X plus X aksen plus Y. Bentuk POS F, X, Y sama dengan X plus Y dikali X plus Y aksen dikali X aksen plus Y. Atau bisa juga ditulis dengan bentuk POS F, X, Y sama dengan M0 ditambah M1 ditambah M2. Lalu next ke pertanyaan tambahan untuk semuanya, yaitu peran matematika diskrit dalam teknik informatika. Matematika diskrit merupakan cabang matematika yang fokus memperdalami ilmu logika. Matematika diskrit berperan sebagai landasan atau pondasi ketika kita belajar ilmu-ilmu komputer seperti struktur data, algoritma, teori basis data, dan sistem informasi atau sistem operasi. Matematika diskrit memberikan kemampuan membaca, memahami, dan membangun argumen matematika. Sebagai contoh, matematika diskrit digunakan untuk menguji ketepatan program, dan dalam pembuatan sebuah program juga diperlukan perhitungan dan logika yang pasti. Sekiranya video saya sudah selesai. Kalau ada salah kata atau salah jawaban, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.